Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, my name is Elin Liana. I am from English Department 2018, Sultan Ageng Tirtayasa University. Okay, our lesson for today is news item text. Kalian suka baca berita gak sih? Seperti di media online atau di media cetak seperti koran atau mungkin majalah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari news item. Tapi berita juga bisa berupa seperti berita yang ada di TV, yaitu berita yang disampaikan oleh news anchor. So, news item bisa tertulis ataupun disampaikan secara lisan. Contoh news item sangat banyak di televisi, seperti berita kriminal, berita bisnis, economic news, or entertainment news. Kita sering kan nonton-nonton berita di TV, seperti kisah para selebriti, gosip-gosip terkini. Nah, itu adalah contoh entertainment news. So, what is news item? News item text is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. It means if there is important event that should be known by many people, then this event deserves news. Well, the news text is called the news item text. However, if there are events that people do not deserve, then they are not definitely worth to be news. Selanjutnya, apa sih tujuan dari news item? Jadi, tujuan dari news item to inform the readers about newsworthy events of the day and to present information the readers about newsworthy or important events of the day. Okay, the next is generic structure of news item. News item mempunyai 3 generic structure. Yang pertama itu main events, yaitu berupa headline. Headline merupakan summary of the news. Contohnya, ketika kamu membaca koran atau berita dalam media online, nah nanti ada judulnya. Nah, judulnya itu disebut dengan headline. Biasanya judulnya itu ada di tengah dan ditebelin gitu. Nah, yang kedua, background of the event. Jadi, dalam bagian ini akan ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang berbentuk 5W plus 1H. Seperti what is it, when is it, where is it, why is it, who is it, and how is it. So, when you read the news and there is a section that contains 5W plus 1H, it is called background events. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada sources. Sources itu bermacam-macam, bisa berupa orang yang ada dalam kejadian tersebut. Contohnya nih, terjadi kecelakaan. Nah, mungkin dia adalah korbannya atau mungkin dia pelakunya yang menabrak. Jadi dia akan diwawancara, biasanya seperti itu. Nah, itu orang yang diwawancara itu kan dia tuh sebagai narasumber. Nah, itu adalah bisa disebut dengan sources. Jadi sources ini memberitahu kejadian yang sedang terjadi atau kejadian yang telah terjadi. Selain itu, sources bisa kita ambil dari media cetak atau media hasil survei. Seperti itu. Good morning, viewers. I'm Paul from Madam English Headline News, bringing you the latest news for today. 2020 global tourism expected to drop 57% amid tighter border controls. Global international travel demand is expected to drop 57% in 2020, dented by tighter border controls and quarantine measures imposed in an effort to stem the coronavirus outbreak, according to a British research firm. Demand for overseas tourism will not return to the level in 2019 until 2024, reflecting the economic effects of the pandemic and lingering negative sentiment toward international travel, including the impact on both leisure and business travel, Oxford Economics Limited said in a recent report. Many countries were beginning to reopen their borders. The research firm said that there was immense difficulty in striking the correct balance between ensuring the virus remains under control while reviving tourism. That's all the news for today. Check this out at madamenglishnews.com for the latest update. Nah, my students, kita akan membahas tentang generic structure yang terdapat dalam berita yang telah dibacakan.
Jadi, berita tersebut terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian atas yang aku tandain warna merah ini termasuk ke dalam generic structure, yaitu yang pertama, yaitu main event, yang berupa headline yang merupakan summary dari isi berita. Nah, untuk selanjutnya pada bagian isi itu terdapat generic structure yang kedua, yaitu background eventnya. Jadi dalam bagian isi ini sudah terdapat 5W plus 1H-nya. Dan tentunya ada jawabannya, seperti what? Berita apa sih ini? Ada jawabannya. When? Kapan sih ini? Ada jawabannya. Where? Di mana? Ada jawabannya. Lalu why? Mengapa bisa seperti ini? Ada jawabannya. Who? Siapa yang memberikan statement ini? Ada jawabannya. And the last, how? Bagaimana sih ini? Dan tentunya ada jawabannya. Nah, untuk yang generic structure yang ketiga itu ada sources. Sourcesnya itu ada di bagian paling bawah. Nah, di situ udah ada yang aku udah tandain warna hitam. Itu tuh dari sourcesnya itu dari The Jakarta Post. Nah, itu termasuk ke dalam sourcesnya ya. Nah, bagaimana my students? Sudah paham belum nih tentang news item teksnya? Jadi, news item adalah jenis teks yang memberikan informasi berita terkini. Oke, mungkin that's enough for me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.